Iya, Oke, udah. terus. Oke, jadi oke. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, persiapan wawancaranya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Perkenalkan, saya Bu Ani dan juga Pak Dimas. Kami akan melakukan interview kepada Prilly, betul ya? Prilly Maratun Solihah, Ya, betul. beberapa menit ke depan. Baik, sebelumnya boleh diputar laptopnya sejauh 360 derajat untuk melihat kondisi ruangannya stabil. Ya, silakan. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar sehat-sehat ya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, boleh perkenalan diri dulu dan juga sekarang kesibukannya apa? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prilly Maratun Zulha, biasa dipanggil Prilly. Saya eh, lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di desa dan keluarga saya berprofesi ayah saya sebagai petani dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Saya adalah anak pertama dari keluarga tersebut dan saya adalah anak pertama yang lulus sebagai sarjana seperti itu. Untuk S1 saya menempuh pendidikan S1 saya di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan prodi ekonomi syariah dengan saya masuk pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2024. Kurang lebih saya menempuh pendidikan lebih cepat dari teman-teman saya, kurang lebihnya 3,5 tahun. Di bulan Mei saya menyelesaikan studi dan wisuda pada bulan Mei. Pada saat saya berkuliah S1, saya menempuh beberapa organisasi, di antaranya yaitu HMJ Ekonomi Syariah, ada organisasi CEO, Creative Entrepreneur Organization, dan IPM, seperti itu. Dan untuk organisasi luar, saya mengikuti PDC dan PMII, seperti itu. Nah, setelah itu, Oke, cukup, 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 betul. cukup. Iya, cukup. Jadi sekarang kesibukannya apa? Ya, Tadi untuk lagi kesibukan, kerja ya? saya ikut dosen saya kerja di PMT, seperti itu, menjadi teller dan CS. Itu berarti ini ya, belum masuk ke ranah pendidikan basicnya Mbak Prilly ya? Sebenarnya sudah masuk, Kak. Kan saya ekonomi syariah itu bisa masuk ke BMT juga seperti itu. Karena ekonomi syariah itu luas, Kak. Bisa mencakup di UMKM, bisa mencakup di lembaga keuangan syariah juga, dan BMT termasuk lembaga keuangan syariah seperti itu, Kak. Kenapa nggak melanjutkan kerjanya aja, Kak? Karena Mbak Prilly di sini kan sudah tergolong, maksudnya salah satu perempuan yang bisa langsung saja untuk masuk ke dunia kerja, nggak usah lanjut kuliah gitu. Lebih baik karirnya difokuskan ke kerja aja, karena kan sudah ada nih lingkup kerjanya sudah jelas. Jadi mending kerja aja, nggak usah lanjut kuliah seperti itu, karena urgensinya lebih baik Mbak Prilly langsung kerja aja supaya prospek ke depannya sudah jelas kayak gitu. Ya, eh, kenapa saya memutuskan untuk mengambil beasiswa atau berkuliah S2 seperti itu, Kak? Karena ketika saya berfokus kerja saja, pendidikan S1 itu sangat kurang untuk memperdalam apa sih ekonomi syariah itu dan untuk membantu lebih ke masyarakatnya. Ketika saya cuma bekerja di bidang saya saja itu hanya memperbaiki atau mensejahterakan diri saya sendiri. Sedangkan ketika saya S2 saya berkeinginan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar saya, terutama saya melihat orang tua saya sebagai petani, di mana saya melihat tantangannya sebagai petani, yaitu ketika masa panen datang itu uh, harga jual padi itu naik turun, Kak, dan akses modal di situ susah. Dan saya kan sudah uh, lumayan berpengalaman terkait lembaga keuangan syariah itu ketika pembiayaan atau petani kecil atau rakyat kecil ketika pembiayaan itu dipandang sebelah mata oleh uh,
bank konvensional yang besar seperti itu Kak. Ketika di bank atau lembaga keuangan syariah kecil atau yang itu petani bisa dibantu lagi seperti itu Kak. Jadi saya kedepannya ingin uh, mensejahterakan para petani yang ada di desa saya seperti itu Kak. Dengan saya berkuliah S2. Seperti itu ya dari Mbak Prilly dari prospeknya. Mm-mm. Sudah pernah ikut kegiatan pelatihan atau kegiatan lainnya untuk mendorong potensi perkembangan dari tingkat edukasi Mbak Prilly, misalnya pelatihan keuangan dan segala macamnya sudah? Untuk pelatihan keuangan saya belum pernah Kak. Cuma di UIN sendiri saya ikut pelatihan produk halal seperti itu Kak. Jadi saya juga menghalalkan suatu produk kayak gitu Kak. Harusnya sebenarnya kan kalau dari segi perspektif, Mbak Prilly ini keinginannya besar. Namun langsung ke keinginan yang besar tanpa melewati proses by proses gitu. Harusnya kan ikut pelatihan terlebih dahulu, ikut berbagai kegiatan workshop, seminar, ikut berbagai kegiatan untuk peningkatan skill seperti itu. Kok ingin langsung lanjut ke S2-nya, nggak melewati proses pelatihan dan workshop itu. Apalagi kan sekarang notabene-nya Mbak Prilly sudah masuk ke ranah lingkup kerja. Seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau Mbak Prilly sendiri itu mengikuti pelatihan saja, lalu menambah skill untuk bisa lanjut ke dunia kerjanya aja, untuk fokusin ke sana, seperti itu. eh, Walaupun saya tidak pernah mengikuti workshop atau sejenis pelatihan kayak gitu Kak, di sini saya bertemu dengan berbagai macam masyarakat. Seperti ketika di nasabah di sini ada yang mungkin notabene dari petani juga, dan saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang eh, juga sama dengan saya itu kita berdiskusi di mana nanti kedepannya gimana, walaupun saya mungkin dari hal pembiayaan ataupun ke mengelola keuangan itu kurang, saya belajar dari teman-teman saya, dan di sini saya juga belajar dari teman-teman saya seperti itu Kak. Oh iya baik. Oke, Mbak Prilly yang saya lihat di sini ingin lanjut kuliah di ini ya, UIN, Sunan Oh, Kalijaga, betul ya? Udah ya, dapat LOA ya? sudah Kak. Kenapa memilih kampus tersebut? Ya, alasan saya mengapa memilih kampus UIN Sunan Kalijaga karena di UIN Sunan Kalijaga terdapat prodi yang ingin saya tuju, satu linear dengan prodi saya seperti saat S1, dan saya ingin memperdalam di sana. Di sana mendukung berbagai penelitian tentang ekonomi syariah. Saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu mahasiswa, dan mungkin sekarang sudah alumni ya Kak, S2 di ekonomi syariah juga, terkait seperti apa perkuliahan di sana dan dosen-dosennya seperti apa. Dan saya sempat membaca beberapa berita terkait UIN Sunan Kalijaga, dan di sana juga terdapat suatu kegiatan yang mendukung nanti riset saya ke depannya Kak. Gitu ya. Ya Kak. Kalau untuk substansi masuk ke UIN Alauddin sendiri, prosesnya gimana, Mbak Prilly? Mohon UIN maaf Kak, Sunan Sunan Kalijaga Kalijaga. sendiri. Ya, UIN Sunan Kalijaga, sorry. Gimana? Sistemnya atau seperti apa tadi Kak? Mohon maaf. Untuk sistem masuk dari UIN sendiri, kan Mbak Prilly ini sudah mendapatkan LOA. Seperti Ya. itu. Eh, untuk sistemnya sendiri kemarin saya melalui eh, tes seperti biasa, yaitu saya mendaftar di UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu saya ujiannya non tes, jadi saya menggunakan IPK seperti itu Kak, dan Sudah membayar pendaftaran seperti itu. Dan ketika pengumuman saya alhamdulillah diterima, dan saya mengajukan LOA untuk mendaftar beasiswa LPDP seperti itu Kak. Oke. Mbak Prilly sudah tahu mata kuliah serta riset mengenai kampus tersebut? Sudah beberapa saya membaca Kak, eh, di semester 1 ataupun di semester 2 sampai 4 itu terdapat 42 SKS kalau tidak salah Kak. Di situ mempelajari tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, terus tentang pembiayaan.
lembaga keuangan syariah, tentang manajemen keuangan syariah, serta tentang eh, manajemen resiko, Kak. Kalau rencana tesis Mbak Prilly sendiri berkaitan tentang apa? Tentang analisis pengaruh pembiayaan eh, terhadap kesejahteraan ataupun petani kecil yang ada di Banyumas. Seperti itu, Pak. Itu nanti pengambilan datanya gimana ya? Untuk pengambilan datanya nanti kan di desa itu ada koperasi tentang tani seperti itu, Kak. Tentang petani ataupun tentang koperasi tentang pembiayaan yang ada di Banyumas sendiri ataupun lingkupnya di kecamatan saya. Nanti saya bekerja sama dengan salah satu koperasi seperti itu, Kak. Nanti untuk diambil datanya terkait pembiayaan petani di sana seperti apa, dan nanti saya juga akan mewawancara salah satu petani yang ada di Banyumas sendiri itu, Kak. Oke, apakah penelitian ini adalah kelanjutan dari S1 sebelumnya atau bagaimana? Untuk kelanjutannya berbeda, Kak, karena dulu pas S1 saya mungkin sama aja terkait pemasarannya kayak gitu, Kak, terkait manajemennya. Tapi untuk bidangnya itu berbeda, Kak. Ketika S1 saya mengambil apa jalur pariwisata, namun kenapa saya mengambil pariwisata? Karena di desa saya itu ada suatu wisata, namun terpelosok ya, Kak. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa di desa juga ada wisata seperti itu, Kak, dulu pas S1. Terus kenapa sekarang beda topik? Baiknya kan itu dia berkelanjutan gitu. Harusnya kan kalau sudah tahu potensinya gimana, ada novelty ataupun ada keberlanjutan dari penelitian S1-nya bisa dilanjutkan lagi untuk bisa riset lebih lanjut di S2 nantinya. Kenapa kok Mbak Prilly memilih untuk substansi yang berbeda? Sekarang kan nanti akan fokus ke bidang lainnya lagi ya, tapi meskipun ada kesamaannya gitu. Padahal lebih berpotensi ketika melanjutkan penelitian sebelumnya. Itu why-nya Eh, itu kenapa? karena pas S1 kan saya mengambil ke pariwisata, dan untuk S2 nanti saya mengambil ke bidang manajemen ataupun lebih ke bagaimana sih mensejahterakan rakyat kecil. Ketika pas S1 saya itu mengambil itu karena ingin memajukan wisata yang ada di desa saya, dan ketika S2 saya ingin lebih ke masyarakatnya, Kak. Lebih ke masyarakatnya, kita lebih meneliti masyarakat tuh dengan petani cukup atau tidak. Dan karena saya melihat di sekitar saya ataupun di lingkungan saya, anak-anak petani itu eh, yang sarjana itu sedikit, Kak. Karena saya ingin merubah mindset bahwa petani juga bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang tinggi kayak gitu, Kak. Oh, berarti pariwisata di sektor setelah kamu melakukan penelitian itu sudah bagus, maksudnya hasil dari penelitian kamu sudah tinggi atau sudah naik atau seperti apa? Alhamdulillahnya sudah, Kak. Sekarang tempat wisata itu sudah dikenal lebih dari masyarakat sini dan masyarakat luar, termasuk dari berbagai provinsi juga udah tahu, Kak. Jadi di situ karena dulu saya mengambil wisata di Curug kayak gitu, Kak. Jadi saya mengambil di situ, dan untuk saat ini untuk perkembangan wisatanya itu sudah lumayan, Kak. Gini, sebenarnya apa sih korelasi antara penelitian S1 dan S2 kamu terkait dari jurusan kamu itu sendiri? Kamu bisa ambil substansinya kemana? Korelasinya karena sama-sama ini, Kak, apa terkait manajemen, terkait bagaimana sih mengelola hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi dan dapat dimanfaatkan lagi seperti itu, Kak. Jadi masuk ke manajemen keuangannya itu seperti apa ya? Saya kurang paham Di manajemen keuangan yang mana? Di S1 atau S2 ini? di S2-nya. Oh, di S2-nya. Jadi nanti kayak gini, Kak. Kan sekarang kita melihat petani itu mereka fokus bagaimana hanya hidup, bagaimana untuk makan, bagaimana untuk tetap tinggal. Tetapi mereka kadang lupa, Kak, bahwa mereka juga punya anak yang perlu untuk apa ya dikembangkan seperti itu, Kak. Jadi saya terlahir dari keluarga yang benar-benar saya baru sarjana sendirian kayak gitu, Kak, karena mindset di keluarga saya ketika sudah selesai SMK itu langsung dikerja untuk bekerja kayak gitu, Kak.
Jadi saya Kamu sempat asal dari buka mana? Asal dari dari mana? Asal Bangsa daerah mana? ke Mana? Kebasan nggak, Banyumas. Keresahan soal petani dan kesejahteraan anaknya itu berasal dari desa kamu atau daerah kamu sekarang seperti itu atau bagaimana? Iya, dari desa saya juga seperti itu Kak. Seumuran saya yang eh, dari desa saya sendiri yang kuliah itu paling cuma 3 anak Kak. Oke, Sedikit, masih Kamu sedikit. oke, I got the point. Jadi kamu dari awal sampai sekarang ini masih membahas perihal petani dan ingin melanjutkan ke jenjang kuliah untuk bagaimana memperdalam ilmu tadi seperti yang kamu katakan. Ya, betul ya? Nah, Ya, saya mau bertanya, apakah kamu punya data terkait dari kesejahteraan yang kamu bahas, terkait dari eh, jumlah ketimpangan yang terjadi? Apakah kamu punya data itu? kalau punya data sendiri saya belum punya Kak. Namun saya setelah lulus S1 saya pernah menjadi salah satu pegawai Bawaslu ya Kak. Jadi saya sempat keliling di desa saya seperti itu dan saya ikut beberapa rapat di desa saya itu terkait eh, kesejahteraan masyarakat itu sangat kurang Kak. Jadi ketika di desa saya petani ataupun para buruh-buruh lainnya itu hanya fokus bagaimana bertahan hidup seperti itu Kak. Oke, berarti kamu dari segi survei dan lihat di lapangan langsung ya? Iya Kak. Seperti itu. Tapi Heeh. tidak pernahkah terpikir bahwasanya, oh setelah gini nih, misalnya analoginya, setelah melihat keadaan di lapangan bahwasanya, oh ternyata keresahannya seperti ini, oh ternyata kasus yang ada seperti ini. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk mencari jurnal atau mencari data terkait dari keresahan tersebut sehingga itu menambah bahwasanya oh sebenarnya memang nih apa yang saya lihat di lapangan dan memang data yang ada itu seperti ini. Jadi memang urgensi saya untuk lanjut tuh seperti ini. Apakah ada hal-hal seperti itu atau kamu langsung memutuskan sendiri dengan perspektif yang ada? Ya, langsung memutuskan sendiri dari perspektif yang ada, Kak. Oke, langsung lanjut aja ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu sudah punya supervisor? Belum, Kak. Belum. Oke. Jumlah SKS untuk bisa lulus di UIN Sunan Kalijaga berapa? 42 SKS kurang lebih, Kak. Kenapa nggak memilih lanjut di kampus lain gitu? Padahal kan kalau dari segi manajemen syariah, kemudian dari segi keuangan, banyak sektor yang bisa memberikan kita pandangan lebih jauh. Kenapa harus di UIN Sunan Kalijaga? Kenapa nggak di daerah lain, misalnya di ibu kota misalnya, atau di beberapa tempat lainnya, universitas lainnya yang akreditasinya mungkin juga sama seperti itu? Ya, Kak. Kenapa saya lebih memilih untuk di UIN Sunan Kalijaga? Karena saya sempat membaca di web UIN Sunan Kalijaga itu terkait dengan mata kuliah yang ada dan nanti ke depannya saya mau ambil riset apa itu ada, Kak. Dan di UIN Sunan Kalijaga sendiri itu sempat ataupun pernah meneliti terkait pertanian, mensejahterakan petani yang ada di sana kayak gitu Kak. Dan terkait ekonomi syariahnya juga di sana bagus Kak, di mana menggunakan kurikulum KKNI yaitu kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia di mana di sana itu menggabungkan di mana ekonomi konvensional dengan Islam seperti itu Kak. Nggak ada niatan mau ke luar negeri? Eh, Sepertinya belum Kak. Kenapa belum? Padahal kan potensi untuk bisa mendapatkan insight yang lebih jauh nih, apalagi kalau kita membahas mengenai kesejahteraan ya. Itu bisa jauh lebih besar kalau kita mau pakai metode grassroots atau akar rumput, itu bahkan jauh lebih bagus. Eh, karena tujuan saya cukup di UIN Sunan Kalijaga saja Kak, karena ketika saya mau ambil ke luar negeri mungkin S3-nya nanti Kak. Karena untuk persiapannya itu pastinya karena untuk tujuan yang lebih baik lagi ataupun ke luar negeri itu persiapannya kan harus lebih mantap lagi Kak, lebih lagi dan saya merasa untuk diri saya di dalam negeri dulu Kak. Untuk S3-nya nanti ke depannya insya Allah kalau diberi umur panjang sama rezeki nanti S3-nya di luar negeri Kak. Oke, Prilly. Oke, saya lanjut ya.
Oke, saya lanjut. Nah, ketika kamu ketika nanti kalau misalnya ya, kamu misalnya sudah kuliah, apakah kamu akan fokus kuliah atau sudah ada rancangan bahwa seperti ini plan kamu ke depannya? Ya, rencana studi saya akan tetap fokus kuliah dan ikut penelitian. Mungkin di semester satu saya akan fokus kuliah dan karena semester satu masih adaptasi ya Kak, saya akan mencari atau menambah relasi saya di kampus saya nanti dan saya juga ingin mengupload salah satu jurnal atau satu jurnal. Nanti di semester 2 saya akan fokus kuliah juga dan eh, bisa menambah jurnal. Ketika semester satu mungkin saya baru dapat mengupload satu jurnal, di semester 2 mungkin bisa dua atau tiga seperti itu Kak. Dan saya mungkin akan berdiskusi dengan dosen saya nanti terkait tesis saya ke depannya. Untuk semester ketiga saya akan fokus kuliah juga dan lebih fokus lagi ke tesis saya nanti ke depannya mau ke arah mana, mau ke tadi kan saya sudah ada rencana tesisnya mau seperti apa. Nanti saya coba diskusikan dengan dosen saya di sana dan di semester 4 saya akan lebih fokus lagi terkait tesis saya agar saya bisa lulus tepat waktu seperti S1 seperti itu Kak. Oke, good banget ya. Jadi fokus kuliah dari semester 1 sampai semester 4, fokus Iya, kuliah, fokus tesis. Jadi ya pokoknya kehidupannya seputar kuliah saja ya, seperti ya itu ya. memanfaatkan waktu Kak. Ya memanfaatkan waktu. Jadi habis kuliah, back ke kos misalnya atau ke rumah, Mm-mm. terus membaca gitu ya, terus besoknya kuliah Benar. lagi, gitu ya maksudnya. Iya dan mungkin ikut penelitian juga Kak Nah, terkait sambil ikut dosennya kayak penelitian. gitu. Sambil ikut Oke. penelitian kayak gitu Kak. Kamu tipikal yang ini enggak? Kamu tipikal yang orang yang suka banget dengan belajar, maksudnya fokus ke belajar dan hanya ingin satu titik itu, kayak misalnya habis kuliah pulang seperti itu, dibanding dengan yang aku lihat ya seperti orang-orang yang kura-kura, misalnya ada yang kuliah sambil ada suatu hal lagi, misalnya dia ada kegiatan lagi atau seperti apa. Kamu lebih fokus ke yang ini ya, yang kuliah terus kerja penelitian sampai akhirnya dapat uh, cum laude seperti itu. Iya Kak. Betul? Saya Oke. belajar dari S1 Kak. Soalnya S1 Oke. saya mencar kayak gitu Kak. Oke, jadi belajar dari S1, kamu mencar, sekarang lebih fokus kuliah. Jadi nggak ingin Eh, masuk organisasi, nggak ingin masuk komunitas, nggak ingin apapun, fokus kuliah gitu ya. Dia tetap ikut organisasi mungkin di LPDP sendiri kan ada organisasinya Kak. Saya mungkin ikut juga di situ Iya. Kak. Apa nama organisasi LPDP? Oh, Namanya apa? bentar Kak, saya lupa. Oke, ya lanjut. Nah, jadi setelah dari studi udah ya, udah juga mau fokus gitu. Nah, rencana kontribusi untuk kedepannya dalam jangka pendek, menengah, jangka panjang, short, middle, and long termnya itu sudah jelas atau sudah tergambarkan dari Mbak Prilly sendiri? Sudah Kak. Jadi nanti rencananya kayak gitu Kak. Apa untuk setelah lulus kuliah ya Kak? Iya, betul. Setelah lulus kuliah mungkin saya akan kembali lagi ke desa saya seperti tujuan saya tadi. Eh, Nah, dan di situ juga saya nanti bekerja sama dengan dosen saya yang sekarang di Lembaga Keuangan Syariah sekarang ingin mendirikan ataupun berkolaborasi terkait lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pertanian seperti itu Kak untuk terkait pembiayaannya, terkait nanti akses modalnya dan mungkin melihat pangsa pasarnya agar harga jual padinya lebih stabil lagi dan nanti ke depannya saya ingin menjadi civitas akademis atau menjadi dosen kayak gitu Kak di universitas yang pernah saya pelajari. Oke. Kak. Kamu tahu tidak visi misi LPDP? Tahu Kak. Boleh? Kurang lebihnya terkait mencetak generasi ataupun mencetak pemimpin untuk masa depan seperti itu Kak. Oke, to the point sekali ya. Untuk nilai-nilai LPDP, Nilai-nilai LPDP mungkin eh, tidak berfokus pada pembiayaan ataupun pendanaan saja, namun LPDP mencetak
generasi untuk masa depan, Iya. untuk Indonesia. Eh, Nilai LPDP ada 5, tahu salah satunya? Eh, belum belum membaca itu Kak, lebih ke visi misinya. Oke, Nilai-nilai dulu belum Kak. juga ya. Heeh. Jadi yang kamu riset tentang LPDP apa dong? Jadi aku meriset LPDP atau melihat LPDP yaitu suatu beasiswa yang apa berada di bawah naungan Kementerian Keuangan langsung, dan di situ mencetak generasi ataupun para awardi untuk berkolaborasi memajukan Indonesia kayak gitu Kak. Oke, terakhir dari saya nih ya Mbak Prilly. Kamu ketika kuliah nanti apakah tetap ingin lanjut untuk bekerja? Kan lumayan ya kalau misalnya kita sambil kuliah terus dapat gitu, dapat ada tambahan. Apalagi nggak terlalu makan waktu juga, atau gimana menurut kamu? Mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan saya Kak dan fokus terhadap kuliah saya, dan seperti yang Kakak tadi bilang mungkin saya berfokus pada kuliah dan ikut organisasi juga. Kalau nggak salah Mata Garuda apa ya Kak? Rada-rada ingat terkait organisasi itu, saya ingin mengajak para adik kelas saya ataupun yang lainnya itu ikut LPDP kayak gitu Kak. Nggak cuma hanya saya saja kayak gitu. Oke, terima kasih Prilly. Ya, semoga kamu sukses ya. Semoga niat baik kamu bisa membawa kesejahteraan ya, apalagi tadi petani ya. Oke, kalau dari aku cukup. Nanti kalau mungkin ada tambahan di akhir aja, saya serahkan kepada interviewer berikutnya. Ada Pak Dimas di sini, silakan. Halo, selamat pagi, Prilly. Pagi Pak Dimas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini nanti rencana interview LPDP tanggal 6 ya? 9 ya? Iya, ah, tadi baru dibuka di webnya ya, jam Ya, 10 Kak, kurang lebih. oke. Persiapan dulu ya. Ini saya ngelanjutin dari Kak Ani tadi ya, interviewnya. Terkait dengan, em, kamu sekarang udah kerja kan? Sudah Kak, ikut dosen. Sudah. Hmm. eh, Ikut dosen, Ya, diajak dosen. asisten dosen. Oh, jadi Ikut motivasinya, di PMT kayak gitu Kak, ditempatin di situ. jadi motivasinya lanjut kuliah lagi biar bisa jadi pengajar gitu ya, Ya, pendidik ya. salah satunya itu juga Kak. Ya, emang harus kuliah lagi sih kalau mau kita jadi dosen atau jadi pendidik lah, tenaga pendidik. Nah, terus saya baca ini kekuatan atau kelebihan kamu orangnya resilient ya, nggak mudah menyerah gitu, Iya Kak. nggak mudah menyerah dan eh, ketika ada sesuatu yang masih bisa kita coba, itu akan Oh, kita coba lagi ya, benar. ya Kak. Apa contoh pengalamannya gitu yang membuktikan bahwa kamu itu resilient gitu? Saya sempat mendaftar setelah saya lulus S1 ya Kak, kebetulan kan beasiswa LPDP batch 2 itu dibuka, dan saya mencoba untuk mendaftar, namun saya tahu di situ saya kurang persiapan, namun saya ingin mencoba, dan saya mencoba dan saya gagal di ujian keduanya. Tes tes tertulis saya kurang persiapan dan skor saya di bawah passing grade seperti itu Kak. Dan untuk 2025 saya lebih mempersiapkan lagi dan saya ikut LPDP lagi Kak. Oh, oh jadi ini berdasarkan pengalaman ikut LPDP kemarin ya. Iya, Tahun salah berapa satunya itu? itu. Dan saya juga ini Kak, setelah lulus itu saya mendaftar juga di Bawaslu seperti itu Kak. Kan menjadi pengawas desa itu kan orang-orangnya berpengalaman semua ya Kak, dan saya hanya seorang fresh graduate yang ibaratnya baru terjun di dunia pekerjaan. Untuk pengalaman saya mungkin belum ada, hanya lewat organisasi saja, namun saat itu saya bertekad karena ya insya Allah bisa, dan saya mendaftar dan alhamdulillahnya lolos Kak. Oke. Ini yang percobaan keberapa LPDP-nya? Yang kedua Kak. Oh, yang kedua. Yang pertama 2024 ya. Iya, yang batch 2. Oke. Eh, kamu juga ini kelebihan kamu punya pemimpinan yang baik ya. Pernah jadi leader Pernah sebelumnya. Leader apa tuh? di organisasi CEO Kak, Creative Entrepreneur Organization, dan di manajer IBM atau di kantin kampus kayak gitu Kak. Jadi dua organisasi. Pernah kamu Yang jadi pertama pemimpin semua. eh,
Yang pertama saya ikut CEO karena dipilih dan ditunjuk dari teman-teman saya, dan yang pas IBM itu saya ditunjuk dari dosennya Kak. Oh, Jadi pengatur itu di kantinnya Kak. berapa lama tuh periodenya kamu memimpin? Kalau di CEO sendiri itu 1 tahun, untuk di IBM sendiri 2 tahun Kak, karena IBM atau kantin kampus sendiri itu sebenarnya sudah berdiri sejak lama, namun sempat vakum dan diaktifkan lagi pada tahun saya, dan saya di situ 2 tahun Kak. Yang pertama itu saya merintis dan yang kedua melanjutkan seperti itu Kak. Oke. Selama jadi ketua atau pemimpin atau koordinator, eh, banyak nggak peristiwa-peristiwa yang ngeselin, yang Banyak sebel, Kak, yang banyak buat kita banyak banget Kak. apa ya? Ya, namanya ketua kan, kita harus tanggung Iya. jawab dengan kegiatan di organisasi itu. Apa Hmm. coba? Dan gimana kamu cara nyelesainnya? eh, Hal yang paling membekas di saya itu eh, terkait dulu kan kalau misalkan di organisasi kampus pasti ada pembuatan seragam ya Kak. Nah Mhm. itu tuh kan emang kita iuran dulu, emang itu baru bayar baru setengah kayak gitu Kak yang membayar itu. Namun yang setengah itu kan belum ya Kak, benar-benar belum bayar. Nah di situ karena saya eh, penengah ya Kak, saya jadi leader, saya harus mengambil keputusan yang mungkin membuat diri saya kayak ini dibikin banget kayak gitu. Karena eh, yang setengahnya belum bayar, yang setengahnya udah lunas, dan di situ mereka mau jadi bajunya. Karena sebentar lagi itu ada PPAK atau mahasiswa masuk, otomatis kita memperkenalkan organisasi kita masing-masing seperti itu Kak. Jadi kita butuh atribut ataupun baju itu dan kokar dan lain sebagainya. Dan di situ saya berani mengambil resiko dengan kebetulan saya mendapat beasiswa juga di S1 yaitu bidik misi. Saya memakai uang saku bidik misi saya untuk nombokin kayak gitu Kak. Dan itu dikembalikannya setelah itu selesai semua, organisasi itu selesai semua. Jadi saya mengambil resiko yang mungkin itu merugikan saya banget Kak. Dimana nanti untuk beberapa bulan ke depan saya tidak ada uang saku untuk makan seperti itu Kak. Itu benar-benar saya habis uangnya Kak. Cuma tinggal paling 100 atau 200 ribu aja Kak. Saya benar-benar sering puasa Kak. Saya sering ya mungkin untuk mengatasi rasa malu itu saya ketika diajak teman saya, ayo Pril ke kantin. Mohon maaf ya, aku lagi puasa kayak gitu. Saya sering puasa Senin Kamis kayak gitu atau selisih diselang-seling kayak gitu Kak untuk menghemat biar saya tetap makan. Dan saya nggak berani bilang ke orang tua saya karena nggak mau merepotkan Kak. Oke, jadi banyak peristiwa suka duka lah ya Iya, selama jadi pemimpin, terutama berkorban sampai uang pribadi tadi ya, bidik misi ya. iya, Uang bidik misi itu setahu saya ya kecil uang sampai. Kamu sampai berkorban iya, uang itu keren sih. Tapi ya itulah tanggung jawab pemimpin ya. Maksudnya iya. kalau kamu jadi leader, mau nggak mau kadang harus gitu. Mm-mm. Dan Udah, di udah kantin jadi. juga sama Kak. Di situ juga saya karena organisasi baru ya Kak, dan organisasi baru itu yang namanya di kampus dan mahasiswa itu emang ada fee-nya. Cuma fee-nya nggak seberapa. Di situ tuh jadi rebutan kayak gitu Kak. Ibaratnya saya kan udah jadi ketua di CEO kayak gitu Kak. Dan saya ditunjuk langsung dari dosennya. Dan di situ organisasi lain itu mau loh Kak organisasi ini karena ada uangnya kayak gitu. Jadi saya sempat eh, dikumpulkan di suatu ruangan dengan beberapa dosen dan dengan itu juga apa berdiskusi terkait ini nanti maunya ke siapa larinya organisasinya kayak gitu Pak. Ibaratnya saya itu paling kecil sendiri di antara ruangan itu. Iya. Oke, ini eh, kita lanjut ke kelemahan kamu ya. Gimana Kak? Kita lanjut ke bagian kelemahannya Prilly. Ya, Itu di sini Prilly mention kalau Prilly ini orangnya buru-buru gitu ya, iya Kak. tergesa-gesa kalau menyelesaikan segala sesuatu. Hmm. Nah, terus ini saya baca lagi bagian kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja. Itu saya cenderung menunda pekerjaan hingga mendekati deadline. Jadi antara terburu-buru dan menunda, ini kan dua hal yang berbeda nih. Hmm. Nah, itu gimana coba? Yang mana yang benar? Dua-duanya bener sih Kak. Di mana terburu-burunya kadang karena kan mengejar deadline ya Kak. Jadi kita Hmm. ngerjainnya itu buru-buru. Yang penting udah Hmm. selesai kayak gitu. Hmm. Dan eh,
banyak kesalahan jadinya. Dan untuk solusinya saya mengoreksi diri saya, kedepannya saya mengerjakan sesuatu itu jangan terburu-buru, sesuai waktu, di list kayak gitu Kak, biar nanti nggak mepet deadline ataupun terburu-buru seperti itu. Oh, jadi maksudnya terburu-buru ini karena ditunda ya? Karena ditunda kan waktunya mepet, Numpuk yang jadi. seharusnya 1 minggu jadi 1 hari, jadi kan Hmm, terburu-buru Kak. iya. Tapi nggak apa-apa sih biasanya. Kadang saya juga di ujung-ujung itu biasanya baru dapat inspirasi, baru dapat ide. Kalau Kejar memang tayang kamu Kak. orangnya terbiasa kayak begitu, memang nature yang kayak begitu, nggak masalah. Kadang kita itu kayak, saya nih tesis, kerja tesis. Nggak ngapa-ngapain kadang beberapa bulan. Kayak, maksudnya kayak observasi aja. Tapi ketika menjelang hari penentuannya, itu langsung digas, diselesain tesisnya. Ya, kamu Iya kalau Kak. memang tipikal orang deadlineer, nggak masalah. Tapi kalau seorang deadlineer itu memang pressure-nya kuat sih. Kamu karena eh, waktunya mepet kan, waktunya mepet, kamu harus selesai nih tugas ini. Tapi jadi buru-buru Kak. Jadi kayak pas esai saya Ya, yang sekarang juga itu kan, kalau kakaknya tahun 2024 masih, bukan 2025, karena saya ngerjainnya mepet, buru-buru. Nggak saya ya. teliti lagi. Nanti kalau kamu sudah S2, jangan jangan diulangi lagi kalau bisa. Siapa tahu Insya dosennya kan Allah. kita nggak tahu, siapa tahu dosennya eh, tugasnya banyak dan sebagainya. Dan mungkin kamu ada kegiatan juga di luar kampus. Jadi kalau bisa jangan ditunda. Kalau misalnya ada tugas langsung langsung diselesain. Dibuat checklist gitu, buat list. Terus apa pengalaman pengalaman yang membanggakan dalam hidup kamu? Pengalaman yang membanggakan, dari diri saya bisa lulus tepat waktu dan lebih cepat dari teman-teman saya. Saya lulus pertama kali di kelas. Saya jadi wisuda nggak ada temennya, benar-benar saya sendiri dan ya teman-teman yang lain dari kelas lain dan dari jurusan lain itu. Dan kedepannya saya juga pernah ikut lomba, yaitu di desain grafis. Saya pernah juara 2 di poster penelitian dan di bisnis plan. Itu saya lomba ketika saya KKN seperti itu Kak. Saya dikontak langsung sama kaprodi saya. Oke. Em, Kalau dari personal kamu itu kan achievement kan, kayak achievement kamu bisa dapat eh, bisa lulus lebih Nah, cepat, terus kamu bisa dapat prestasi. Kalau dari personal kamu apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Aku orangnya ternyata gini-gini gitu. Kalau diri aku itu Kak, sebenarnya saya untuk fisik saya lebih lemah dari teman-teman saya, tapi saya tidak menunjukkan kayak gitu Kak. Jadi ketika saya mungkin kedepannya saya nggak bisa, tapi saya berusaha bahwa saya bisa kayak gitu Kak. Hmm. Apa tuh mental kamu ya? Kamu merasa bangga sama mental kamu untuk terus coba. Eh, iya Kak. Jadi saya sempat juga, ibaratnya saya kerja di lingkungan yang benar-benar saya nggak enak. Di Bawaslu itu kan saya benar-benar muda sendiri dan apa-apa ke saya kayak gitu Kak. Hmm. Kayak saya tuh tahu, oh ternyata di dunia pekerjaan itu nggak hanya cuma terkait apa ya, kayak pengalamannya gimana, lulusan apa aja. Ternyata di situ juga eh, kayak yang menjadi Bawaslu itu tuh ya, ternyata di dalamnya ada yang benar-benar nggak bisa komputer kayak gitu loh Kak, karena diterima mungkin dari jalur orang yang nggak jujur kayak gitu Kak, jadi tugasnya dilimpahin ke saya semua kayak gitu Kak, dan di situ saya juga sering disuruh-suruh seperti itu Kak, tapi saya Oke. tetap teguh karena ya saya ingin ngasih ke orang tua saya kayak gitu Kak, setelah lulus saya ingin bekerja kayak gitu kemarin. Itu salah satu peristiwa dalam hidup kamu yang menguji mental kamu nggak? Atau ada peristiwa lain nih selain itu yang bentuk mental kamu jadi lebih baik? Ada peristiwa lain Kak. Kalau yang Bawaslu itu kan setelah saya lulus kuliah, dan pas saya kuliah itu saat saya KKN, di KKN sendiri kan ada 2 cowok ya Kak, seharusnya leadernya itu eh, 2 cowok itu, namun 2 cowok itu tidak mau dan dilimpahkan ke saya, namun di pertengahan dari salah satu eh, cowok itu ada yang meminta menjadi ketua karena gengsi, di mana ketuanya cewek kayak gitu Kak. Tapi saya tahu karena saya nggak mau Kak, karena
alasan menjadi ketua itu bukan karena untuk gengsi ya Kak, tapi gimana kita bisa mengatur anggota-anggota kita seperti apa nanti ke depannya. Dan saya di situ berusaha, walaupun pada awal-awal ketika evaluasi itu bukan untuk evaluasi kegiatan, tapi untuk menyerang saya Kak, melemahkan saya agar saya turun kayak gitu. Tapi saya tetap teguh Kak, enggak. Dan sampai akhir alhamdulillah lancar dan masih sampai saat ini ya masih berkomunikasi seperti itu Kak. Ya, oke. Kamu tinggal di daerah Banyumas ya, Jawa Tengah tuh ya. Ya, Ini kampus kamu itu UIN Sunan Kalijaga yang yang dituju ya. S2 S1-nya di UIN, di saya Purwokerto kan. dituju. Purwokerto itu di Jawa Tengah sama ya, dekat Banyumas ya. Ah, ah, Nah, kalau UIN Sunan Kalijaga di mana? Masih di Jogja. di Jogja. Udah tahu, udah pernah ke sana sebelumnya. Kalau pernah ke sana belum, Kak. Cuma sempat kayak diskusi sama salah satu mahasiswa di sana. Ya. Eh, berarti kan kamu akan ngerantau nih. Nggak mungkin kamu Mm-mm. pulang pergi kan Banyumas, Jogja Iya. kan. Bakal tinggal di sana, bakal bakal jauh dari orang tua, bakal Mm-mm. jauh dari keluarga kamu di Banyumas. Ah, kira-kira udah persiapan belum? Udah melakukan persiapan apa sejauh ini maksudnya? Kalau misalkan untuk apa jauh dari orang tua ataupun merantau, saya di S1 juga merantau, Kak. Kan saya nggak pulang, saya di pondok soalnya, Kak. 4 tahun Oh saya di jarang pulang. pondok. Ya, di pondok. Oh iya. Sekarang juga kerja saya di mes, paling pulang Sabtu Minggu aja. Jadi saya sekarang sebelum melanjutkan S2 ya sebisa mungkin bertemu keluarga saya, adik-adik saya kayak gitu Kak. Mm-mm. Untuk Sekarang kerjanya di kedepannya mana? insya Allah bisa sih Kak. Kerjanya sekarang di mana? Di Purwokerto juga. Purwokerto. Nah, Itu kalau ke Banyumas berapa lama tuh jaraknya? 1 jaman lah Kak. Kalau ke Satu rumah saya jaman. soalnya saya di pelosok Kak. Iya. Oh di pelosoknya, pelosok Banyumas ya. Oh, Oke. Ya nanti kan di Jogja kan beda lagi nih. oh, oh, Kulturnya, budayanya beda sama kayak oh, Purwokerto kan. Di sana jelas lebih banyak mahasiswa, lebih banyak pendatang dari luar, lebih banyak challenge-nya lah. Dan oh. eh, mungkin beban perkuliahannya juga lebih berat dari S1. Bakal banyak challenge yang kamu hadapi di sana. Ya. Oh iya, terus kenapa kamu nggak coba coba kampus lain gitu ya? Tapi kamu jurusannya apa tadi? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kenapa nggak coba di UI misalnya atau Unpad gitu? Eh, Bisa sih Kak. Namun nanti untuk materinya kan berbeda Kak antara ekonomi biasa dengan ekonomi syariah kayak gitu Kak. Mungkin nanti ke UIN Jakarta juga ada dan Alauddin di Makassar juga ada. Namun nanti untuk risetnya itu berbeda Kak. Udah saya untuk tujuan risetnya atau penelitiannya nanti berbeda dengan yang ingin saya ambil kayak gitu Kak. Mm-mm. Jadi di UIN Sunan Kalijaga itu saya sempat membaca beberapa kegiatan itu juga mengarah ke riset yang ingin saya tuju kayak gitu Kak. Kalau di UIN Jakarta ataupun di Alauddin itu sama-sama ekonomi syariah, namun kurikulumnya menurut saya ya Kak itu masih kurang kayak gitu Kak untuk riset saya. Oke, berarti kamu udah sebelumnya sebelum memilih UIN Sunan Kalijaga ini udah searching juga kampus lain ya. Sudah Kak. Lebih merasa cocok di UIN Sunan Kalijaga berarti ya. Heeh, iya Kak. Oke. Terus kenapa kamu? Terus kenapa nih kami sebagai pihak LPDP harus milih kamu untuk dapat beasiswa ini? Ya, alasan LP pantas untuk saya yang pertama seperti apa kontribusi saya ataupun nanti ke depannya saya mau eh, ke arah mana itu sudah jelas Kak, di mana saya nanti setelah lulus saya akan kembali lagi ke desa saya ingin mensejahterakan rakyat yang ada di sekitar saya. Terus nanti untuk itu kan perlu memperdalam apa sih ekonomi syariah, gimana penerapannya, nanti nanti arahnya kemana kayak gitu Kak. Untuk arahnya sendiri nanti saya ingin mendirikan lembaga ataupun keuangan syariah terkait akadnya kan perlu pendalaman yang lebih Kak biar tidak terjadi riba. Jadi untuk mengurangi riba ataupun bunga yang besar untuk para petani kecil kayak gitu Kak. Karena sekarang kan di desa orang-orang juga tertarik akan itu
pinjaman online ataupun sebagainya karena mereka belum paham Kak itu sistemnya gimana, bunganya seperti apa kayak gitu Kak. Ingin apa juga memberitahu atau literasinya itu kan kurang Kak. Oke, jadi intinya kamu pengen dapat beasiswa PDP, terus nanti ketika ilmu sudah didapat, kamu balik ke daerah kamu, terus eh, membagikan ilmu-ilmu yang sudah kamu dapat selama kuliah S2 Ya sebagai bentuk kontribusi kamu ke masyarakat di daerah kamu. Eh, Kira-kira pelaksanaannya nanti gimana tuh? Eh, Misalnya nih kamu udah lulus kan, ilmunya udah dapet nih, terus pelaksanaannya gimana nanti? Dengan bentuk Ya. apa gitu? Sebagai apa? Mungkin saya akan kembali dan ingin bekerja sama dengan sekarang. Saya kan sudah bekerja di lembaga keuangan syariah ya Kak di BNT. Mungkin saya akan uh, bekerja sama dengan lembaga ini mendirikan suatu lembaga keuangan yang berfokus pada petani kayak gitu Kak. Terkait nanti akses modalnya gimana, nanti apa untuk harga padinya kan naik turun juga Kak, kita harus memperhatikan itu juga. Terus terkait akad-akadnya nanti akan jelas kayak gitu Kak. Kalau misalnya kamu gagal LPDP ini gimana? Kalau misalkan saya gagal pada batch satu ini, saya akan berusaha lagi nanti ke depannya uh, mempersiapkan hal ini dengan lebih baik, dengan mungkin berlatih lagi, belajar lagi, dan saya berharap LPDP dapat menerima saya untuk batch kali ini Kak. Oke, dari penelitian yang akan kamu teliti nanti, udah tahu bakal bakal peneliti apa? Gimana Kak? Kurang jelas. Udah tahu nanti bakal meneliti tentang apa? Kurang lebihnya akan meneliti tentang analisis pengaruh pembiayaan untuk kesejahteraan dan pendapatan petani kecil yang ada di Banyumas sendiri, Kak. Sebelumnya sudah ada yang nulis belum penelitian kamu itu? Eh, saya kurang paham sih, Kak. Kurang paham maksudnya? Belum Saya kamu, belum searching-searching lagi terkait itu. oh, kenapa nggak di searching? Saya lebih pas itu meneliti terkait jurnal-jurnal yang ada di daerah lain kayak gitu, Kak. Bukan di daerah sini. Jurnal daerah lain daerah mana? Seperti kayak daerah mungkin bukan di sini ya, kayak di Jawa Barat kayak gitu Kak. Terus hasil penelitiannya gimana? Masih kurang Kak, di mana petani itu apa ya berfokusnya untuk bertahan hidup saja Kak. Namun mereka apa ya lupa bahwa mereka punya anak-anak yang perlu disekolahkan juga untuk lebih tinggi kayak gitu Kak. Kan karena anak-anak itu kan penerus bangsa seperti itu Kak. Terus apa ekspektasi dari hasil penelitian kamu nanti? Nanti kedepannya bisa menjadi salah satu apa salah satu jurnal ataupun salah satu alasan mengapa eh, petani yang ada di desa itu apa ya namanya nggak cuma berfokus pada bagaimana sih mengelola ladangnya, bagaimana nanti kedepannya dan eh, mereka tidak memandang sebelah mata bahwa petani ya udah kayak gitu kan sekarang anak muda juga kurang tertarik akan hal itu ya Kak bahwa ternyata di petani itu juga ada ekonominya kayak gitu bisa mensejahterakan keluarganya kayak gitu Kak nggak hanya terkait mungkin mungkin emang petani itu kayak pekerjaan kasar ya Kak dimana kayak mungkin panas-panasan kotor-kotoran kayak gitu tapi kan dibalik itu semua kan kita sebagai generasi penerus juga perlu ya Kak akan hal itu kayak gitu. Nggak, maksud saya penelitian kamu itu membahas tentang apa dan kira-kira solusi apa yang kamu harapkan dari situ. Karena saya masih belum belum ngerti nih kamu tuh meneliti apa, mau meneliti apa, terus impactnya apa gitu. Ya, nanti ingin menelitinya terkait akad ataupun pembiayaan yang ada di sini seperti apa. Dan nanti juga mungkin mewawancara salah satu petani itu nanti hasilnya kemana.
dan apa mereka kan kurang paham Kak terkait eh, gimana sih harga apa cara menjual padi biar nggak turun kan karena tuh kan kadang petani itu bahkan akan menjual padinya itu ketika panen ya Kak. Bahkan itu tuh harganya lagi turun tapi mereka jual karena mereka belum mengerti cara mengelola uang itu loh Kak karena uang itu ketika misalkan hasil panen itu langsung dijual padahal harganya rendah dan itu belum tentu nutup di modalnya kayak gitu Kak. Mereka mesti minus. Oh, berarti mau ngajarin literasi keuangan maksudnya sama Mm-mm, petani, mm-mm. biar Biar mereka mereka bisa bisa manage mengelola. Oh, manage keuangannya, biar uangnya nggak boncos gitu, biar bisa oh, oh, biar bisa maksimal pengeluarannya. oh, oh. Karena ketika hasil taninya itu ketika masa musim pertanian kayak gitu musim-musim tani itu biasanya harga padi turun Kak. Nah, para petani akan terpaksa menjual karena mereka sudah kehabisan uang kayak gitu Kak. Nah, bagaimana sih caranya kayak gitu? Biar Oke, mereka tuh bisa terus solusi dari kamu apa tuh kira-kira? solusi dari aku itu Kak, mungkin kan mendirikan lembaga keuangan syariah, nanti Lembaga. diajarkan mungkin cara kita ngasih modal dulu. Kan ada tuh beberapa petani yang karena kehabisan modal, otomatis mereka melakukan pembiayaan kayak gitu lah Kak. Nah, mereka melakukan pembiayaan karena di desa adanya mungkin seperti koperasi yang bukan syariah atau konvensional, itu kan bunganya gede banget Kak. Nah, mereka Mm, itu udah nggak cukup buat hidup, mereka harus menanggung angsuran itu, kan jadinya lahan taninya ataupun itu kan pasti dijual Kak. ya, Nah ya. nanti penghasilan nanti pendapatannya dari mana Kak? Kayak Hmm. gitu. Selama ini belum ada yang syariah di sana. Kalau di desa saya belum ada Kak. Kenapa belum ada? Eh, karena masyarakat di sana masih menutup diri terkait kayak syariah itu menganggap itu sama Kak kayak konvensional di mana bunganya Hmm. sama-sama gede dan kayak untuk apa jaminannya juga kan sertifikat rumah atau apapun apa jadi mereka tuh ya udah karena mereka butuh ya mereka ambil. Berarti menurut kamu solusi yang syariah ini lebih bagus dari konvensional. Iya Kak, lebih manusiawi kayak gitu Kak dan lebih jauh akan riba. Apa perbedaan yang paling signifikan antara yang syariah sama yang konvensional? Yang signifikan itu terkait mungkin bunganya Kak. Kalau konvensional sendiri itu bunganya lumayan gede dan nanti ketika pencairan ataupun ketika nanti misal minjem 2 juta ketika di bank konvensional itu potongannya lumayan lebih gede Kak. Dan Oke. itu nggak sesuai misal pinjam 2 juta mereka nggak nerima 2 juta tapi kalau di syariah kita kan ada akadnya sendiri itu nanti tanda tangan juga kita bacakan akadnya dan itu ketika ada biaya kita nggak ngambil dari 2 juta itu Kak tapi dari pihak nasabahnya. Ya berarti kamu masih harus kerjasama nih sama lembaga keuangan syariah berarti kan? Ya, Biar mereka mau ngebentuk badan di sana biar petani di sana bisa pinjam gitu uang oh, di sana. iya Kak. Nah, dari pemerintah daerah sana udah pernah ada belum wacana untuk ada lembaga syariah di sana? Tuh. Belum sih Kak, cuma ada di sana apa kayak mungkin bukan koperasi, mungkin koperasi tani seperti biasanya yang pakai kartu itu Kak. Nah, namun kenyataannya ketika pakai kartu tani itu ketika membeli pupuk, ketika membeli intinya keperluan untuk petani itu malah dipersulit kayak gitu Kak. Emang apa di koperasi tani itu terkait pupuknya ataupun terkait apa kayak untuk semprotannya itu lebih murah di sana. Namun dipersulit kayak gitu Kak. Jadi tetap ada orang dalamnya kayak gitu Kak. Nah, jadi dengan kamu bisa studi S2 nanti, terus kamu balik ke sana, apa impact yang bisa kamu kasih gitu? Impact yang bisa saya kasih mungkin apa ya Kak? Kan sebenarnya udah ada, namun cara itunya penyalurannya di lapangannya itu kurang ya Kak. Mungkin diperbaiki lagi caranya, orang-orangnya lebih dikasih tahu lagi kayak gitu Kak. Maksudnya sosialisasinya ke masyarakat. Oh, lebih sosialisasinya ke Oke. masyarakatnya agar mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan, namun
tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kira-kira masyarakat yakin nggak nih, misalnya kamu sosialisasi nanti, masyarakat mau pindah ke syariah? Eh, Insya Allah yakin sih Kak. Nanti kan nggak cuma saya sendiri, pasti saya akan bekerja sama dengan para petani-petani yang mungkin sudah apa ya, yang berpengalaman juga dengan para tokoh-tokoh yang ada di sana juga. Boleh silakan closing statement. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan wawancara kali ini. Saya berharap dari seleksi wawancara kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu award di LPDP, dan tujuan saya murni dan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk saya sendiri, dan saya berharap saya bisa menjadi salah satu awardinya. Oke, terima kasih. Eh, Kak Ani kira-kira ada review untuk Kak Prilly? Ada Kak. Baik, Prilly, bagaimana wawancara kali ini? Lumayan cek-cek Kak. Boleh Gimana dicatat gimana? nggak Kak? Boleh dicatat nggak nanti kekurangan-kekurangannya? Boleh Boleh, sampaikan. boleh dicatat, boleh ditulis, boleh diketik, boleh, boleh. Aman, Isi aman. dulu ya Kak. Iya, iya, silakan, silakan. Monggo Kak. Oke, jadi bentar guys, ya di sini azan. Wait ya, lagi ini azan, azan Jumat. Nggak apa-apa Kak. Mungkin dari aku dulu ya kali ya. Ya, boleh. Ya kalau dari aku sih, kamu eh perdalam lagi alasan kamu studi, terus penelitiannya tuh kira-kira impactnya ke masyarakat apa, terus eh, kalau bisa apa yang kamu teliti itu benar-benar bisa impactful untuk masyarakat itu. Maksudnya belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain, belum pernah, eh, maksudnya dari pemerintah juga belum pernah terlibat di sana. Jadi ada sesuatu yang baru di situ, inovasi yang kamu tawarkan Ya Kak. untuk permasalahan di desa kamu tadi. Terus juga kamu riset lagi kampusnya, supervisornya juga. Nah, supervisor itu maksudnya dosen ya, dosen di UIN Sunan Kalijaga itu kamu searching siapa yang kompeten di bidang yang kamu teliti. Kamu kontak beliau atau kamu cari mahasiswa bimbingannya beliau. Tujuannya apa? Ya nanti pas kamu studi di sana lancar studinya. Kamu udah tahu backgroundnya beliau itu apa, penelitian tentang apa, terus bisa ngebantu kamu atau enggak dalam penelitian kamu. Ya, dari aku itu aja sih. Ya, dimatangkan lagi bagian itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, dari aku, Kak Prilly ada beberapa dan iya. Tadi pertanyaanku ngegiring banget ya. Ya, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi yang pertama nanti kalau misalnya kan ini udah deket ya, udah deket juga. Nanti posisi Kak Prilly itu bisa ini terlalu dekat jatuhnya, jadi nggak terlalu melihat ya. Boleh agak seperti ini kalau misalnya agak seperti ini terus nanti ya oke. Terus nanti matanya jangan kemana-mana. Terus gerakan badannya juga jangan terlalu banyak banyak gerakan gitu. Jangan sampai dikira nggak fokus atau dikira kayak cuma kayak santai-santai doang ngikutin wawancara gitu kan ya. Terus selain dari body language, eye contact, juga Kak Prilly intonasi penyampaiannya masih belum terlalu percaya diri. Kadang kalau digiring gitu, kadang ada beberapa ekspresi yang menunjukkan bahwa Kak Prilly ragu. Kalau kalau sebut Kak Prilly berasa mokap sama Prilly Latukonsina ya. Oke. Jadi Baru itu pertama terus soalnya Kak. iya
Terus selanjutnya, selain dari tadi yang ragu-ragu, banyak kata mungkinnya. Mungkinkah? Jadi kata mungkin itu yang menurut Ani itu tidak tidak perlu disampaikan ke Prilly karena kalau kata mungkin menandakan bahwasannya ya seperti belum siap, belum riset, masih ambigu, masih 50-50 dan itu terkesan kayak wah ini anak masih belum paham akan apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu. Kata mungkin lebih baik untuk dihindari. Terus jangan bagaimana ya caranya kalau ditanya misalnya kayak tadi pertanyaannya itu sangat sangat memberikan bumerang. Misalnya jawab tentang organisasi. Terus jawabnya organisasi LPDP, terus ditanya organisasinya apa, lupa terus ketawa. Itu maksudnya eh, dari segi yang pertama yang harus diingat adalah kita tidak tahu nanti dari interviewernya itu dia apakah sikapnya tegas atau sifatnya dia seperti apa. Intinya kita bagaimana dari kita saja yang bisa memanage diri kita karena kita tidak bisa memanage orang lain jadi kita saja yang manage diri kita bagaimana cara penyampaian kita terus selanjutnya banyak juga kata yang menandakan saya kurang paham saya belum ini belum itu kalau bisa dihindarkan jadi dihindari gitu jadi apa yang tadi belum paham apa yang tadi masih kata mungkin itu dicatat kemudian Kaprili cari 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 saat ini maksudnya setelah ini cari gitu misalnya tadi apa yang belum sehingga nanti persiapannya jauh lebih matang ke depannya terus betul yang disampaikan Kak Dimas masalah riset dan juga dan segala macamnya itu dipermatang lagi seperti itu. Terus selanjutnya, ya ini urgensi Kaprili untuk lanjut S2 juga masih belum karena kalau dikatakan ingin jadi dosen banyak yang mau jadi dosen, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan dan apa sih yang menjadi urgensi Kaprili harus lanjut ke S2 gitu kan ya? Itu masih perlu ditekankan lagi. Terus cara jawabnya jangan terlalu panjang. Cara jawabnya itu spesifik dulu, baru ke general. Jadi apa yang diinginkan untuk disampaikan sudah terdeliver dengan baik, baru tambahan ABC-nya ke belakang. Jadi spesifikasinya dulu yang Kak Prilly sebutin. Misalnya, kalau ditanya apa urgensi, jangan langsung jawab yang karena saya ingin jadi dosen. Itu adalah kontribusi, bisa tambah di belakang. Tapi sebenarnya apa sih keresahan yang menjadi titik bahwa saya harus lanjut kuliah karena ini loh itu yang harus dispesifikan terlebih dahulu. Terus kalimat penjelasan sebagai tambahannya itu di belakang quote dia ngekor gitu. Terus cara jawab untuk kelemahan kelebihan itu ketika ditanya in case itu dia pakai metode STAR. Itu juga biasa pernah diupload di akun LPDP metode STAR gitu. STAR artinya kalau S itu situasi jadi jawab situasinya apa misal terus hal apa, taksnya apa, terus aksinya apa, resultnya apa. Misalnya seperti ini kasusnya ditanya gitu eh kelemahan kamu atau kelebihan kamu di sini manajemen misalnya manajemen kamu bisa memanajemen waktu apa sih pernah atau kayak kasus dari Katril tadi kepemimpinan tanggung jawab sebagai seorang ketua apa sih bla 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 tantangan kamu jawab saya waktu itu sedang melakukan bla 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 nah aksi yang saya lakukan untuk bisa bertanggung jawab adalah ini dan saya menghadapi ini sehingga menghasilkan pribadi saya bla 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 jadi itu singkat, padat, jelas, dan tidak makan waktu, sehingga pertanyaannya tidak melebar. Karena kapan kita mancing pertanyaan jauh lebih dalam, interviewer akan lebih ngulik lagi. Itu sih kalau dari aku, Kak Prilly, jadi jangan pakai kata mungkin, lebih baik yang pasti-pasti, terus lebih percaya diri intonasinya, kemudian juga lebih sering tersenyum, lebih sering tersenyum kayak gitu meskipun interviewernya galak meskipun interviewernya apapun lebih sering tersenyum saja karena selain senyum ibadah karena senyumnya Kaprili bagus ya oke kalau dari aku itu aja Kak Prilly semoga jadi awardee dan hal baik selalu menghampiri thank you Ya, terima kasih. itu aja kalau dari aku Kak Dimas mungkin ada tambahan Ya, cukup sih. Eh, dari aku juga cukup. ya oke deh terima kasih Kak Prilly kami ucapkan untuk mock up kali ini. Semoga sukses ke depannya. Boleh live Kak. Dan juga terima kasih Kak Aurelia, Juliarti, Carmila Dasor sudah jadi audiens kita. Terima kasih, Kak.
Oke, Semoga lancar ya. Yuk, makasih semoga Kak Bima. lancar. Iya, Senang sekali. sama-sama. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ya, makasih ya, Nia. Oke, satu Untuk kali yang lagi ya. yang ordi satunya itu Sabtu depan aja apa ya? Soalnya aku weekend ini Oh, nggak bisa. Nanti aku oke aku Kak. chat dia juga kemarin udah nanya jadwal kan. Kamu bisa Sabtu kan? Sabtu depan. Bisa, bisa, bisa. Ya. Sabtu depan malam Oke, aja ya tujuannya. oke Kak. Makasih ya nih. Iya Kak, makasih. Assalamualaikum.